Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Muhammad Yasir. Hari ini kita akan belajar bidang studi pendidikan agama Islam. Materinya adalah jujur dan menepati janji. Ini materi yang sangat luar biasa beratnya, karena materi ini kita sama-sama belajar untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas jujur dan menepati janji, Bapak ingin mengulas sedikit tentang materi yang dulu-dulu kita pelajari. Ada 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul. Jadi ada 4 sifat. Yang pertama adalah sidik, jujur atau benar. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Yang keempat adalah patonah atau cerdas. Jadi 4 sifat ini pasti ada dalam diri nabi dan rasul. Karena kenapa? Karena nabi dan rasul adalah risalah, ya, yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul, menyampaikan agama yang benar, yaitu agama Islam. Jadi inilah 4 sifat. Ada juga nanti ada 4 sifat mustahil yang nggak mungkin bagi para nabi. Jadi ada lawan katanya. Sidik itu lawan katanya adalah kizib, dusta. Amanah itu lawan katanya adalah khianat, ingkar. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman, ya, menyembunyikan kebenaran. Yang terakhir, patonah, lawan katanya adalah balaghah atau bodoh. Jadi nggak mungkin 4 sifat mustahil itu bagi para nabi dan rasul. Langsung aja kita akan membahas tentang sidik, jujur. Pengertian jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi Islam itu memberikan 2 pilihan, ya, ketika kita berkata. Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairun aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka dia berkata yang baik-baik atau aul yasmut, atau diam. 2 pilihan, berkata benar, aul yasmut, atau diam. Ini yang sulit kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, karena kita dalam bergaul sering kita banyak berkata yang enggak, ya. Ada orang mengatakan banyak berkata, banyak juga salahnya. Makanya Islam memberikan 2 pilihan, berkata benar, aul yasmut, atau diam. Itu lebih aman buat kita. Lawan dari kata jujur adalah kizib, dusta, ya. Nah, ini tadi yang Bapak bilang. Jadi kizib itu dusta, lawan katanya dari jujur. Ya, kalau dusta mungkin masing-masing kita sering lah. Tapi nabi dan rasul itu adalah manusia-manusia pilihan yang nggak mungkin berdusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Nah, ini tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara. Ketika tanda-tanda 3 ini apabila ada pada diri kita atau ada pada seseorang, maka dia orang munafik. Apa itu tanda-tandanya? Pertama adalah apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia ingkari. Dan apabila diberi kepercayaan, dia mengkhianati. Nah, ini, ya, karena apa? Karena ketika orang sudah percaya dengan kita, maka peganglah kepercayaannya. Apabila orang sudah memberikan amanah kepada kita, maka peganglah kuat-kuat amanah itu. Jangan sampai ketika orang sudah percaya dengan kita, malah kita hianati, malah kita dustai. Maka orang mungkin sekali kita dustai atau kita hianati, mungkin kita dimaafin. 2 kali, ketiga kalinya, maka orang kalau udah nggak percaya dengan kita, maka sulit untuk percaya lagi. Jangan sampai kita seperti orang yang nggak dapat dipercaya dengan orang lain. Ini yang sangat berbahaya. Jangan sampai. Makanya Bapak dan kita semua belajar untuk memperbaiki ketika kita bergaul dengan teman-teman kita atau di lingkungan kita, biar kita
sebagai orang-orang yang dicap menjadi orang yang baik. Ya. Nah, lanjut. As-sidqu, jujur. Rasulullah SAW bersabda, at-tajirus saduqu aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin orang-orang jujur, dan syuhada, orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang jujur, dikumpulkan dengan para nabi, para orang-orang yang saleh nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pembisnis itu apa? Ya penjual. Ya. Penjual yang dia itu jujur, ya. Yang dapat dipercaya ketika dia menjual sesuatu. Nabi Muhammad SAW, kalau kita melihat sejarahnya, dulu Nabi SAW adalah seorang yang penjual. Ketika beliau menjual suatu barang, maka orang-orang itu senang dengan beliau. Makanya untung Nabi SAW itu banyak ketika menjual sesuatu. Ya, jadi orang percaya karena Nabi itu apa? Ya jujur. Ya, jadi keuntungan yang beliau jual itu memang orang senang. Ya, itulah yang harus kita pelajari. Makanya tidak ada contoh yang terbaik kecuali contohnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah tentang jujur. Dan yang kedua materi adalah memahami perilaku menepati janji. Ya, ini menepati janji ini sangat luar biasa ya. Bapak juga belajar. Jadi materi ini kita belajar bersama-sama. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Kalau kita sudah berucap untuk menepatinya, kesediaan kita untuk kesanggupan untuk berbuat, itu maka disebut janji. Ya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Gitu. Ya, tadi tanda-tanda orang munafik ada 3. Ya. Janji adalah hutang. Makanya kalau kita ingin berjanji, maka jangan sampai kita mengingkari. Kalau memang kita nggak bisa memberikan kesanggupan untuk kesediaan kita untuk datang sesuai janji kita, maka jangan. Kalau sanggup, laksanakan. Tapi kalau ragu-ragu, maka tinggalkan. Ya. Dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, Nabi kita, beliau tidak pernah mengingkari janji. Beliau selalu menepati janji. Nah, itulah materi tentang jujur dan menepati janji. Jadi kesimpulannya adalah materi ini kita sebagai seorang muslim sudah tahu mana yang baik dan mana yang enggak baik. Ketika kita berucap, maka jangan sampai kita mengucap sesuatu yang dimana tidak ada manfaatnya. Ya. Tadi pilihannya khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Ya, ini mungkin kita belajar. Ya, belajar itu proses. Ya, apalagi mengubah karakteristik seseorang itu sulit. Ya, makanya kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, itulah materi tentang jujur dan menepati janji. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau kurang paham, maka tanyakan di kolom komentar. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.